Selamat sore semuanya dan 355.000 Zoom lainnya yang belum masuk maksud gue. Ya. Yang belum daftar. Yang belum daftar. Oke. Selamat sore semuanya. Thank you banget udah join, terutama para magician kita gitu ya. Kita nanti bakal kenalan sama siapa aja sih magician gitu. Dan kenapa sih mereka disebut magician gitu ya. Jadi hari ini jangan lupa follow dulu nih serumpi.id di Instagram karena ini adalah acara perdana. Jadi kalau tadi kata tim Serumpi yang nge-tweet di awal-awal ini bisa nge-tweet dan mention di awal-awal ini bisa dapat sesuatu nih. Apa nih Kak? Dapat rumah ya Kak? Dapat ini brosur rumah. Brosurnya. Ya, brosurnya lu nggak dengar tadi. Oke, ada siapa aja nih yang udah nongol sebelum kita masuk narasumbernya? Tadi ada Mas Adam. Halo. Angka juga, ada Suryo juga kayaknya tadi sempat lihat. Yoyo juga. Halo. Kita mau ngobrol nih, seperti yang tertulis di judulnya, para magician di belakang iklan itu kayak apa sih gitu ya. Jadi sebelum masuk ke situ, gue juga belum memperkenalkan diri nih. Oke, gue kenalin dulu kali ya. Gue Febrian, biasa dipanggil Ditra gitu ya. Gue juga bekerja hari-hari sebagai orang iklan juga, anak kreatif juga gitu. Mungkin beberapa narasumber pernah kerja bareng juga gitu ya. Mungkin beberapa belum, tapi ini kesempatan langka buat gue pribadi juga bisa ngobrol langsung sama teman-teman yang selama ini membantu banget untuk bikin sesuatu yang fantastis di dunia iklan. Jadi kalau misalnya kita ngomong iklan gitu ya, terutama iklan yang visual ya, yang utamanya ada istilahnya digital imaging, mungkin teman-teman udah paham juga semuanya gitu ya. Nah di balik itu tuh ada kerja keras dari teman-teman di sini, terutama para narasumber kita sore ini. Jadi semoga gue bisa membantu menerjemahkan nih keahlian masing-masing narasumber ini ke teman-teman semuanya nih yang udah bergabung di Zoom ini. Sebelum masuk ke acara kita ngobrol-ngobrolnya, sebenarnya ngobrolnya sih ngobrol santai aja sebenarnya. Gue cuman menjembatani aja para narasumber ini yang banyak banget ilmunya, insight-nya untuk ngobrol lebih banyak lagi. Nanti kurang lebih seperti itu. Di akhir, sebelum penutupan nanti akan ada sesi tanya-jawab pastinya gitu ya. Jangan lewatkan teman-teman, ini kesempatan langka untuk bisa nanya langsung dan melihat langsung siapa sih orang-orang ahli ini gitu ya. Terus kita masuk ke Serumpi dulu ya, sebelum masuk ya. Serumpi ini kolektif kreatif yang ingin banget menghubungkan industri kreatif ke orang-orang di luar industri kreatif. Sebenarnya objektifnya itu, tujuannya itu. Makanya pelan-pelan bikin acara yang kira-kira bisa menghubungkan nih, apa ya di balik industri kreatif itu siapa aja, dunianya kayak apa gitu ya. Terus di luar itu pun kalau kita ngomongin kreatif ada banyak hal lagi gitu. Nah, Serumpi itu pengen ngajak kita semua kenalan tuh sama dunia kreatif di Indonesia tentunya ya. Kita masuk ya ke acara selanjutnya. Jadi gue akan ditemenin sama Tio sama Angka juga. Nanti nyaut-nyaut aja ya Kak ya sama Tio. Tapi Angka narasumber. Tapi Angka narasumber. Jadi nyautnya nggak boleh banyak-banyak. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini keren banget sih. Kita masuk digital imaging dulu ya. Siapa yang familiar dengan jokes ini dulu awal di kasus kali ya? Bang, editin dong biar belakangnya kayak surga. Nah, keren banget nih. Gue nggak tahu ya, kayaknya ini bukan kerjaan narasumber kita nih. Ya, ini sebenarnya bisa dibilang udah masuk ke digital imaging. Ketika kita membuat foto, memformulasikan banyak hal ya di dalam foto gitu ya, untuk bikin sesuatu yang sifatnya baru atau berbeda gitu kan. Nah, ini digital imaging. Pernah lihat lagi nggak yang kayak gini? Nah, pernah lihat lagi nggak yang kayak gini? Nah, pernah lihat lagi nggak yang kayak gini? Yang kayak gini. Nah, ini gambarnya cakep banget ya, tapi nanti gue pengen tahu. Please banget jelasin teman-teman narasumber yang beauty juga gitu ya, betapa kerasnya mempoles gambar hubungannya dengan kulit, rambut. Nah, itu seru banget nanti buat kita bahas. Nah, terus hal-hal yang kayak gini nih, sifatnya yang bikin satu gambar itu bisa kece banget lah, langitnya kok bisa gitu ya, ini kok bisa gitu ya. Nah, apalagi yang kayak gini nih. Kalian lihat mukanya semua itu, ada perpaduan 3D-nya juga loh. Jadi digital imaging itu nggak cuma foto doang loh, tapi ada 3D-nya juga gitu.
Itu beberapa contohnya aja. Jadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kurang lebih kita bisa sebut sebagai digital imaging ya. Nah, di Indonesia ini ada banyak nih pakarnya, ada banyak nih magician-nya. Mari kita kenalan dulu ya masing-masing sama teman-teman magician gitu kita nyebutnya. Yang pertama Yovita ya. Halo, ya. Halo. Yoyo juga salah satu digital DI artist. Kita nyebutnya DI artist ya, digital imaging artist. DI artist senior juga di Indonesia gitu kan. Dia bekerja cukup lama juga di industri ini. Terus next-nya aja ada Lee. Lee? Oh, ini panutanku ini. Mana ini Koko? Wih, halo Lee. Wih, itu Lee. Jadi kalau main ke Instagramnya jangan kaget ya, jangan kaget dengan six-pack-nya Lee. Tapi pertanyaan kita adalah itu DI atau bukan Lee? Lee juga ngaku Lee. Itu dia ahli banget beauty ya kalau nggak salah Lee ya. Terus ada Mega. Mega ini juga ahli banget ngerjain beauty juga ya, Mega ya, banyak yang ya. Talent sama produk sih. Sama produk, talent sama produk. Nah, itu tuh istilah-istilahnya udah mulai ke spill dikit tuh ya, istilah-istilah teknisnya. Nanti kita obrolin lagi lebih detail. Nah, terus ada Mas Adam nih. Nah, ini legend nih, kita bisa ketemu ini langka banget nih Mas Adam. Halo. Woi, deket banget. Deket banget. Apa itu? Kedengaran nggak Mas Adam? Kedengaran sih. Oke. Nah, Mas Adam ini perjalanannya dimulai dari agensi. Dan dia cukup legendaris nih. Kalau gue sebagai orang iklan nih, Mas Adam nih cukup legend juga nih. Dulu gue nggak kebayang sih dia artis yang di-brief sama Mas Adam. Dulu gosipnya ini briefnya aja udah keren, apa yang mesti gue DI katanya gitu. Waktu dia masih jadi art director. Nah, sekarang Mas Adam ini punya DI studio namanya Neverland Studio ya Mas Adam ya. Betul. Dia perjalanannya udah pandang juga waktu jadi kreatif udah sempet di Hakuhodo Shanghai ya, Mas? Shanghai. Di JWT Shanghai terakhir. Terus Ogilvy Jakarta bentar. Iya, Ogilvy Jakarta. Habis itu pulang ke Ogilvy bentar, terus kayaknya enggak, gue mau nge-DI aja gitu. Iya. Itu dia bikin. Udah nggak bisa bikin ide gitu. Udah nggak bisa bikin ide. Terus selanjutnya ada Encop. Halo, Mas Encop. Wih, Cak Cop. Ini juga salah satu yang senior nih di kita nih, gitu ya. Sekarang fokus di freelance atau gimana, Mas Cop? Main sepeda. Main sepeda. Sekarang. Atlet nih Mas Encop nih sekarang. Udah nggak nge-DI ya, Mas? Oh gitu? Saya juga di agensi dulu, agensi model. Wes. Talent ternyata ya. Enggak, ini apa casting. Casting, asik. Castingin orang. Ngerjain orang casting ya? Iya. Jadi Mas Cop juga udah. Halo semua teman-teman, salam kenal semua. Salam kenal. Salam kenal, Cop. Enggak kenal sama Anda. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi, Mas Cop. Terus selanjutnya ada Sandra. Sandra videonya, Sandra. Halo. Cerita sedikit dong, Sandra. Sekarang lagi banyak ngerjain apa? Sekarang freelance aja. Wih, fokusnya banyak tapi kerjanya Sandra. Amin. Pasti dari mana itu? Nggak bagi-bagi ya? Bagi-bagi kok. Kencop. Kebalik. Sandra, produk, talent. Produk, talent, beauty. Ya. Oke, nanti kita spill lagi ya secara ininya lebih seru lagi. Terus ada juga Cings. Halo. Wede, kabar Pak? Sehat Pak? Baik. Ini gue bingung loh kenapa ada lu ya. Gue juga bingung kenapa gue ada di sini. Tolong jelaskan Kak. Teman ini ya, sebaya di agensi ya? Agak, junior sih gue. Halo, yang lain semua. Ini Cings ini juga sama kayak background-nya juga ada di agensi dulu. Sempat lama di Sachi ya Cings ya? Sachi, iya lama. Lama di Sachi, dia art director handal juga. Gitu. Terus akhirnya memilih untuk menikmati crafting di digital imaging ya Cings ya? Betul sekali. Sekarang punya studio sendiri namanya Apix. Kalau kalian sering. Bahkan Cings dulu pernah nge-DI di gua loh. Oh iya. Director. Pasti agensi yang dia angka itu.
Terus sekarang dia ke DI sendiri. Dia sendiri. Oh iya benar sih. Iya. Udah lu bikin sendiri aja gitu ya. Iya. Itu change. Terus selanjutnya si angka terakhir aja. Sur. Wih, Halo. lama banget gue nggak ketemu sama Sur ya. Lama banget ya nggak ketemu ya, Dit. Apa kabar Pak? Baik. Halo semuanya. Pak Surya, di artis kita juga, golongan yang ada di sini mah keren-keren semuanya. Oke Pak Surya, lagi sibuk apa nih? Sibuk. Dia tetap DI sama foto kan juga tetap foto wedding sih gua. Oh gitu? Oh iya, baru tahu. Siap Pak Sur, nanti kita ngobrol lagi. Nah selanjutnya, selanjutnya kita punya tuan rumah nih. Pak Angka, kenapa kepalanya besar Pak Angka di foto? Gue narsum gue. Kembung sering ini revisi malam kena AC. Curhat nih, semoga ada anak-anak agensi harusnya nonton ya. Iya, ada produser bahkan. Wis, produser. Apa aja nih yang nonton? Halo. Ini Pak Angka ini punya studio juga, tanda seru. Nanti mau bikin lagi tanda tanya ya, Kak? Enggak. Iya. Lu yang bikin, lu yang ini kan, ngelit kan? Boleh. Pak Angka ini juga banyak banget, udah salah satu yang senior juga gitu ya. Track record-nya juga banyak banget, award-nya. Paling kaya. Apa? Paling kaya katanya. Amin. Cop. Ya, kemarin juga sempat dia iseng bikin Indomie itu ya, kalau kalian teman-teman sempat ada yang lihat di yang cukup viral, nah itu memang keisengannya Angka tuh. Iya, kurang ini pitching-an kurang. Wah, kurang ya. Dear producers, please. Yeah. Selebgram ya, Kak? Oke, yang sekarang ada 9 ini. Ada lagi ya, Kak, di yang kita ajak ya hari ini ya sebenarnya? Ada Edi harusnya. Edi ada nggak Edi? Edi ini teman kita juga, dia fokus nge-DI sih. Cuman sering kasih tutorial. Lo nge-DI nggak fokus gimana tuh? Edi mana nih? Belum Ya masuk. kayak Encok tuh, DI nggak fokus tuh. Menjatuhkan lawan. Edi nanti kalau join itu, ya benar tadi Angka sempat Ada mention. Yoel ya. Jadi itu Edi, Yoel. Edi. Oh, Yoel juga. Yul. Ya. Mana nih, Nah, Yul? Yul ya. Yoel mana nih Yoel? Ada videonya nggak? Yoel itu lulusan dari Tanda Seru. Wes, alumni. S3 dia. Bolak-baliknya. Nggak, S3 3 tahun. Oke, itu beberapa, kalau gitu perkenalannya cukup ya. Kita sekarang sudah lihat gitu ya, siapa aja sih sebenarnya orang-orang ini gitu ya. Kita ketemu langsung videonya tadi, manusia-manusianya gitu ya, artis-artisnya, para magician-nya. Terus kita masuk ke sesi selanjutnya. Nah, karena kita sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol aja nih, gue pengen ngelempar-ngelempar pertanyaan aja sih sebenarnya. Nanti teman-teman DI artis boleh banget langsung nyaut, langsung aja nanya. Karena kan ada beberapa nih, gue pengennya sama-sama punya ini nih, bisa sharing nih, sama-sama bisa sharing semuanya gitu. Mungkin gue juga akan mention. Dunia di balik monitor atau layar tuh kayak apa sih? Kerjanya itu kayak gimana sih secara detailnya gitu ya? Mungkin siapa dulu yang mau jawab ya? Cing. Gue nanya ke Cing nih, Pak Cing nih. Kayak gimana sih Cing sebenarnya Cing? Dunia di balik layar gitu, di balik layer-layer PSD gitu. Di balik layar PSD. Semakin jelimet, semakin seru. Wah, mantap tuh. Semakin jelimet, semakin seru. Gimana tuh Cing? Tapi semakin sering ngehang. Jadi makin banyak layer, Cing, berarti makin gede invoice-nya ya. Karena kan nge-hang Harusnya begitu ya, biar bisa beli komputer lagi. Kalau nge-hang itu berarti apakah image yang dikerjakan itu high resolution langsung ya, Cing? Atau gimana? Biasanya gimana? Oh ya, harus high res ya. Karena kan komersil dipakainya kan bisa media banyak. Jadi kita prepare yang paling terbesar gitu. Kalau seandainya request-nya memang untuk sosmed ya nggak perlu gede-gede kali ya. Oke. Gitu, dan hanya untuk sosmed gitu. Kalau biasanya untuk keperluan cetak atau billboard itu biasanya resolusi gitu-gitu? Billboard tuh kecil.
Billboard kecil. Ini sering salah kaprah juga sih. Billboard tuh sebenarnya kecil. Dulu tuh zaman kapan ya? Mungkin zaman 10 tahun lalu itu seukuran A3 itu udah bisa buat billboard gitu loh. Sekarang makin komputer makin memadai, jadi ya bolehlah lebih high-res lagi gitu. Tapi kalau pertanyaannya bisa buat billboard apa enggak, ya sebenarnya ukuran A3 itu bisa buat billboard sih. A3 tuh bisa buat billboard ya? Bisa, karena billboard kan resolusinya DPI kecil ya. Nggak 300 gitu, paling 50 gitu. Oh gitu. Tapi setting gede. Ya. Gitu. Oh, berarti... Nggak mau tahu, Mas Cing. Nggak mau tahu. Pokoknya 300 dpi, 2 meter. Pokoknya. Komputer mana yang bisa itu? Ini salah satu kerjanya Mas Cing nih di studionya juga. Boleh cerita nggak serunya? Ya seru, yang ini seru sih, seru apalagi yang tengah ya, yang tengah itu disemprot beneran. Nah untuk dapat compositing yang bagus juga itu juga dari hasil foto yang juga yang bagus gitu. Jadi dari proses foto yang benar itu bisa lebih mempermudah AI untuk bekerja gitu loh. Jadi nggak dari fotografer sendiri nggak boleh asal foto aja gitu loh. Terus yang kiri juga yang kucing sama itu ya diambil dari beberapa stok kan. Ada stok untuk kepalanya sendiri, badannya sendiri, nanti dikompos gitu. Oh, berarti ngambilnya kepisah-pisah gitu ya? Bisa. Nah, mungkin teman-teman yang dengar biasanya belum tahu ya kalau misalnya kita lagi motret gitu ya sama fotografer, biasanya itu ada DIY artis yang udah nongkrong tuh. Biasanya itu. Nah, itu gimana sih Mas Cing? Kenapa sih kalian harus datang pas photoshoot? Disuruh. Apa? Disuruh. Sekarang lewat Zoom ya. Sekarang lewat Zoom untungnya sih. Iya, jadi lebih singkat. Ya kita memastikan kebutuhan kita cukup sih gitu untuk bahan kita bekerja. Basically itu saja sih. Menarik. Ini kalau yang teman-teman lain, narasumber lain mau jump in juga nggak apa-apa loh. Coba kita lanjut ke Mega. Ya. Nah. Ya datang sih, terus habis itu harus pastiin si rambutnya benar, stok rambutnya harus ada gitu. Jadi ini baju dirapiin, kemudian rambutnya juga ditambal satu-satu kayak gitu sih, biar dia dapet glossy-nya segala macam rambutnya kayak gitu kira-kira. Paling susah apa sih nge-DIY rambut itu? Ngepasin sih ya teksturnya biar kelihatan nyatu. Kalau misal teksturnya nggak pas juga berantakan, hasilnya nggak oke gitu. Tekstur tuh maksudnya kayak alur? Iya, alur rambutnya gitu. Biar fluid nggak kepotong. Kelihatan natural sih intinya. Biasanya apa dulu nih? Biasanya tahap-tahap untuk nge-DIY rambut nih? Biasa sih mulai dari bersih-bersih ya. Terus habis itu dari bersih-bersih, kemudian baru ke tambal-menambal kayak gitu sih. Bersih itu kayak gimana tuh, Mek? Maksudnya, Mek? Pori-pori, kemudian baju yang berantakan, dirapiin, kayak gitu sih. Baru kalau udah rapi, poles gitu ya? Baru poles. Ini ada berapa series nih waktu itu? Sorry, lupa. 4. Satunya lagi sama desain, sama hairstylistnya, tapi nggak aku upload. Oh. Sama masukin warna ke rambut itu kan ada tuh highlight agak ungu, agak biru. Itu diambilnya pas photoshoot. Foto ya? Cuman kalau background-nya ini nggak salah aku buat lagi sih kalau background-nya. Gitu. Oh gitu. Udah ada base-nya tapi diolah lagi gitu doang sih. Dari project ini yang paling susah apanya nih? Bagian mana nih? Deadline-nya mepet jadi ya lumayan nggak tidur, terus habis itu rambut sama detail rambut gitu. Berapa lama sih biasanya? Ini kemarin berapa lama? Berapa lama ya? Berapa hari doang sih? Seminggu nyampe? Nggak sampai seminggu. Sampai seminggu ya? Hati-hati loh, nanti deadline selanjutnya seminggu juga loh. Jadi ini ya, jadi ketahuan ya Kak ya? Jadi ketahuan. Seminggu.
Idealnya berapa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman DI artis yang lain juga bisa ngasih pendapat. Idealnya itu berapa lama sih untuk Deadline should be yesterday. Sehari bisa. Harusnya kemarin udah jadi. kemarin udah jadi. Li sehari bisa ya? Li bisa sehari ya? Sehari, ya. Bisa. Nah, bisa sih. Cuma convert aja ke JPEG. Ya, Cindy Celong kan ahli ya. Oke. Thank you, Mike. Oke. Wah, ini juga asik nih. Kalau tadi kita ngomongin rambut, sekarang kita ngomongin kulit nih. Mana nih artisnya nih? Gimana yuk? Ini kan tadi rambut nih. Tadi dijelasin sedikit tuh sama Mega detailnya. Kalau kulit gimana nih? Kulit muka sama kulit badan itu pasti gimana tuh challenge-nya tuh? Pasti sama-sama menyiksa sih. Apalagi makin lama kamera tuh kayak semakin gede ya resolusinya. Jadi di zoom berkali-kali pun ada terus. Oh gitu? Benar kata Paul itu, convert ke JPEG cepat bakalan. Tapi untungnya kalau foto beauty kan talentnya udah pasti dipilih yang emang skinnya oke. Skinnya halus ya? Jadi harusnya lebih memudahkan. Biasanya apa sih komen klien kalau beauty komennya? Kurangin kantong mata, kurusin ini itu, cerahin. Kurusin, cerahin, hilangin jerawat gitu ya? Iya, suruh oplas gitu deh kira-kira. Oplas digital. Challenge-nya apa nih biasanya? Kocak nih, masa kayak gini mintanya gitu? Senyumnya dibikin gini nih atau? Oh, dulu ada sih, tapi bukan beauty. Jadi kan muka anak kecil tuh, rambutnya tuh keriting. Terus minta dilurusin, coba. Rambut keriting minta dilurusin? Aduh, harus gimana? Akhirnya sih ganti stok. Cari stok rambutnya anak lain. Tetap minta dilurusin akhirnya? Tetap. Akhirnya begitu diganti stok rambut anak lain lurus, langsung approve bungkus. Hebat, ajaib sih permintaan-permintaannya. Itu produknya apa? Wah, jangan dong, nanti saya di blacklist. Kategorinya. Sampo atau apa gitu? Kategorinya susu anak-anak. Susu anak-anak ya? Iya. Rambutnya? Oke. Biasanya siapa aja yang sering ngerjain beauty selain Yoyo? Kokoli. Surya juga. Surya juga. Iya, kemarin baru ngerjain tuh Ko Surya. Ayo Ko sharing Ko. Bagi tips-tips. Li aja lah. Li, biasanya gimana Li? Ada nggak sih yang tips-tips lo ngakalin gitu? Atau Kole mau itu share screen, langsung praktek gimana sih cara? Panggil. Belum sesi juga. Belum mau nanya deh. Kalau boleh. Nama gue dulu. Tadi ada yang mau nanya, siapa tadi? Ya, saya Adam mau nanya. Wih, Mas Adam. Enggak, ini kan menurut saya DI beauty itu yang paling susah sih. Soalnya itu tergantung tes banget ya. Makanya saya salut sih pada dia artis yang bisa ngeset beauty yang pas gini gitu, nggak over, nggak terlalu gimana gitu. Soalnya gue kadang ngertiin beauty itu menjadi cewek jadi kayak cowok. Kok bisa gitu? Ini cocok nih Mas Adam yang revisi rambut keriting jadi lurus kayak mungkin bisa. Kayaknya emang agak susah sih. Tapi lo banyak juga project beauty Mas Adam? Nggak pernah. Makanya gue bilang susah, nggak bisa. menghindari. Ya, emang nggak pernah dapet sih. Ya mungkin ini ya emang gitu sih. Emang gue sendiri juga udah sebenarnya pengen belajar tapi nggak bisa. Nah, yang ini juga beauty ya, nih. Ini. Tips-tipsnya dong. Ini ya menarik soalnya sih nggak banyak kan beauty retoucher di Indo gitu yang bisa sekeren ini gitu. Aduh, terharu. Dan menurut gue harus dibayar sangat mahal sih. Wah, menarik nih. Sangat mahal. Serius. Nah, kalau di kategori DI ini kan gue nggak tahu ya. Kalau gue kreatif kan, gue mau yang gini aja deh. Gitu. Yang bikin mahal itu biasanya yang apa nih? Ini mahal nih. Kalau nge-DI gini nih. Kalau gue sih basicnya ke ini sih, ke tingkat kerumitan.
nomor satu sih. Terus kedua, timing yang dikasih buat menyelesaikan suatu project itu. Deadline ya Mas Adam ya? Deadline. Terus apa lagi ya? Basically dua itu sih, dua poin itu sih. Tapi timeline soalnya menjadi ini nggak sih, Mas Adam? Timeline-nya akan menjadi pertimbangan kah? Atau timeline harus ikut kita? Soalnya kan kadang-kadang misalnya ada proyek yang ini sangat rumit, tapi pengen selesai segini. Misalnya yang harusnya itu diselesaikan dalam 2 minggu, tapi harus kemudian diselesaikan dalam 1 minggu. Otomatis kita akan men-charge itu kan, apa namanya, load deadline itu yang dikompres sedemikian ketatnya. Nah itu akan ngefek juga ke apa namanya berapa energi yang kita perlukan juga buat ngerjain itu, kayak double speed gitu kan. Kerumitan ini biasanya apa Mas Adam? 3D-nya kah atau misalnya kayak beauty yang butuh detail atau? Ya mungkin 3D, terutama 3D kompleks. Apakah 3D-nya itu bentuknya organik, apakah itu ya sekompleks apa sih 3D-nya sih. Kalau misalnya banyak elemen, banyak objek, pastinya akan lebih itu dong, lebih apa namanya, rumit. Load kerja aja juga makin banyak kan. Tapi masalahnya gini, kadang-kadang ya ada satu project gitu, dia yang apa namanya, yang sangat rumit, tapi kadang-kadang kadang-kadang klien itu tidak melihat hal itu gitu. Kadang-kadang sangat rumit dianggapnya tuh nggak rumit gitu. Ngerti maksud gue nggak? Nah, contohnya apa? Contohnya apa Mas Adam? Contohnya apa ya? Mungkin aku bisa kasih contoh juga sih, kayak mungkin yang paling sering kita dengar tuh DI product ya. DI product itu sebenarnya menurut kita rumit. Kenapa? Karena produk-produk yang kita foto itu yaitu termasuk kamera tadi yang semakin size gede, makin kelihatan itu produk penyok, produk itu sablonnya miring atau ketumpuk warna lain. Nah itu buat kita kayak detailnya banyak banget yang harus dirapiin. Ya, betul sih. Sementara kalau kita lihat dari jauh kayak nggak ada yang berubah ya gitu. Nah itu jadi jadi ketika kalau foto model kan mungkin kayak disuruh ketawa, oke bisa gitu. Kalau produk kan nggak bisa tuh, ya udah kita benar-benar ya produk itu ya kayak gitu bentuknya, penyok atau mungkin kotor gitu. Ya itu harus kita benahin. Sementara kalau udah jadi finalnya kayaknya nggak ada yang dibener-benerin deh gitu. Yeah. Kayaknya asik nih nanti ya, kalau misalnya mungkin Angka gitu bisa share screen, yang diulik itu sedetail apa sih sebenarnya gitu, sampai kok dari jauh nggak kelihatan nih, tapi di mata DI artis tuh kelihatan tuh. Gimana Kak? Kira-kira bisa nggak tuh Kak? Nah, sama pertanyaan lagi nih, apakah itu tuh matter di mata konsumen ya? Nah, itu juga pertanyaan. Nah, itu dia. Kadang-kadang ada hal yang sebenarnya nggak perlu kita kerjakan, yang harus dikerjakan, padahal itu tuh nggak matter juga di mata konsumen gitu. Padahal konsumen juga ngeliatnya nggak sampai segitu gitu ya? Iya, nggak segitunya gitu. Sedangkan kan tugas kita kan sebenarnya kan ya tetap berhubungan erat sama marketing kan. Itu aja sih kayak yang apa namanya, challenge-nya. Kadang-kadang gue kan nggak akan kelihatan gitu. Asik kan? Gue disuruh nge-DI di bagian belakang talent yang nggak akan kelihatan juga gitu. Iya. Yang lain ada ini nggak? Ada tambahan nggak kira-kira? Mungkin yang gue penasaran sih sebenarnya kayak beauty ya, Lee ya mungkin bisa dijawab nih. Ini penasaran semua orang sebenarnya, Lee. Kalau kita lihat kan hasil foto itu memang tidak terlalu jauh, tapi di beberapa parts itu bisa kelihatan skinnya nongol gitu, rata, sehat gitu. Kayak itu gimana ya? Mungkin bisa kasih tips and tricks tipis gitu. Nah, cakep nih. Nanti untuk tips and trick terakhir aja kali ya. Atau mau bikin workshop sendiri? Belum sampai sesi gua juga, nanti gua kebanyakan ngomong jadi. Oh, nggak apa-apa, Li. Ini kalau lu mau sampai jam 7 juga nggak apa-apa, Li. Ini kita masalahnya sampai jam 7 cuman kita doang, nanti pesertanya hilang. Oh, nggak mungkin. Gak apa-apa, ini gue juga kita bikinnya random, jadi misalnya jump in. Simple juga nggak apa-apa sih, Li. Atau kalau ada sesuatu yang pengen lo share juga nggak apa-apa juga, share screen. Misalnya ngasih case tadi. Kalau gue sebenarnya banyak yang nanyain tuh, kayak, Lih, kalau lu ngedit kok pori-porinya masih bisa kelihatan atau misalnya masih tajam ya? Lu nambahin pori-pori gitu dari stok lain atau gimana?
selalu gue jawab gue nggak pernah yang namanya nambahin pori-pori. Nah mungkin kalau misalnya gue bisa maintain pori-porinya nggak hilang karena memang ya gue ngerjainnya juga detail. Jadi kayak gue pakai stem, gue pakai healing atau pakai teknik yang untuk menghaluskan kulit wajah si talent itu juga secara sangat detail gitu. Jadi nggak langsung pakai brush yang kecil, nggak pakai brush yang gede tapi pakai brush yang kecil gitu. Berarti lo detail banget gitu ya, makanya kerasa. Iya. Sampai hitung juga bisa gue hitung gitu. Zoom 200-300% gitu. Berapa ribu? Malah lebih kadang ya. Oh iya. Wow. Sama. Udah ngegeser pixel kali itu. Sama kayak yang tadi Anka bilang itu, kayak produk. Jadi kalau kita memang zoom out, waktu pas kecil, itu nggak kelihatan apa-apa bedanya. Tapi waktu pas kita zoom in, itu akan kelihatan detail-detailnya. Dan kita ngerjain di part yang detail itu gitu. Satu screen mungkin udah nggak kelihatan tuh itu apaan gitu ya. Iya. Ada nggak sih, Li? Gue penasaran deh. Boleh nggak share Photoshop deh? Photoshop yang pernah lo kerjain. File itu tuh. Apa aja itu? File DI lo. Foto dirinya lah itu banyak. Foto yang di IG boleh deh gue share. Boleh. Tadi ada file PSD-nya kayak misalnya. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak bisa dong gue share, kerjaan gue kan confidential. yang udah lewat gitu. Nggak bisa juga. Bisa. Formula rahasianya Li. Nggak bisa guys. Nggak bisa. Apalagi gue kerjainnya product beauty kan, yang justru brand pinginnya biar kelihatan nggak ada editan gitu kan. Kalau gue share before after atau misalnya progresnya juga nanti akan bisa dituntut gue sama pihak brand kan. Oke. Noted. Gue sama mikir itu bikin software sendiri loh. Wah, gimana tuh Mas? Enggak, bagus banget. Gue sama mikir nggak pakai Photoshop, pakai software sendiri. Tapi lo pakai Photoshop nggak, Li? Pakai dong. Pakai Photoshop ternyata Mas ada. Ada support lain nggak, Li? Apps atau apa gitu? Nggak ada ya. Pure benar-benar teknik stem aja ya. Iya. Dan kesabaran tuh Mas. Kesabaran dan secangkir kopi. Kan lu malam-malam terus ya kerja ya? Oh sekarang udah enggak dong. Udah sehat sekarang. Sekarang harus jaga pola hidup sehat dan gym. Cakep. Keren. Iya, aku jadi penasaran nih. Nanti kalau penasaran sama itunya Li, teman-teman langsung aja ya DM. Itunya Li. Apa? Ngajarin dong atau workshop dong gitu. Nah, Sandra. Ya. Gimana nih, San? Beberapa project ini. Yang tengah nih, apa sih ini? Brandnya? Buat rokok. Buat Nah. rokok, tapi buat lebaran gitu. Oh gitu ya. Langit pas lebaran nih. Ceritanya kan kayak mau beduk buka puasa gitu loh. Ini sebelum lo giniin kayak gimana? Kalau boleh cerita. Oh, aslinya yang foto cuman talent sama beduknya doang di studio. Kalau yang lainnya kompos. Komposnya juga satu-satu gitu, kayak masjidnya sendiri, jalannya sendiri, gunungnya sendiri, langitnya sendiri. Terus yang ada sawahnya juga sendiri. Image stock ya? Ini mulai bentar lagi muncul nih banyak nih yang gini nih pasti menjelang puasa lebaran ya. Iya, bentar lagi. Ada. Kalau kalian lihat ada ini nggak sih teman-teman ini ya DIY artis? Ada khasnya nggak sih? Kayak, oh ini mulai lebaran nih, trennya bakal gini nih. Wah ini mulai ini nih. Ada warna-warna khas nggak sih sebenarnya? Iya sih. Terus kayak tiap tahun kadang tuh ada layout yang mirip-mirip gitu. Kayak occasionalnya gitu. Apa aja tuh misalnya, San? Misal kayak kalau lebaran gitu, atau nggak usah occasional lah, misal kayak ada layout kayak orang lagi di keranjang belanjaan gitu, didorong. Nah itu tuh aku kayak pernah dapat layout itu sampai berapa kali gitu, padahal brandnya beda gitu. Diskon gitu bukan? Enggak, beda-beda brand gitu. Tapi kayak visualnya mirip banget. Itu bikin stok aja kalau gitu, Ustaz. Iya. Udah jadi ya, tinggal bungkus. Gue pernah tahu ini nih, teman-teman gue storyboard ilustrator itu punya banget tuh sama tuh. Oh, enak ya, berarti tinggal comot gitu ya?
pohon, apa udah ada stoknya, tinggal. 3D juga gitu. Kalau bisa 3D kan bisa di otak-atik lagi, dipakai lagi gitu. Menarik. Kalau punya stoknya. Oh, biasanya stok-stok apa tuh kalau di 3D? Interior, kadang kayak ada kapal gitu juga kadang bisa kepake lagi gitu. Macam-macam sih. Apa? Akalinya dengan stok gitu ya? Iya. Ya, lu kalau misalnya pakai Unreal itu udah bisa dipakai semua. Unreal kalau misalnya. Unreal itu game engine itu loh. Dia buat bikin video game. Kalau misalnya lo tahu apa ya yang pakai Unreal itu. Nvidia Canvas. Wah. Nvidia Canvas. Oke. Ini mungkin aku nggak show semuanya ya karya-karya teman-teman dari narasumber karena itu pancingan-pancingan aja. Ini ada selingan pertanyaan dari forum nih. Sebenarnya ada titipan juga gitu sambil ini ya. Pertanyaan pertama tuh, apakah ada perlakuan khusus untuk editing aset dengan penggunaan yang berbeda? Misal, hasil aset dipergunakan untuk cetak di Megatron, Medsos, dan web. Suryo kan masih belum nih tadi nih, belum sharing. Pak Surya. Iya. Ada nggak sih perlakuan khusus ke media-media yang berbeda nih di web, di Megatron, di Billboard kali mungkin ya? Gue sih sama aja sih saat ini perlakuannya semua. Nggak ada bedanya. Kayak mau KV untuk Billboard atau untuk digital juga kadang revisinya pun juga masih sama gitu. Jadi kayak nggak ada bedanya ngerjain KV sama digital, cuman harganya aja yang beda. Harganya beda jauh atau beda aja? Beda dikit lah. Beda dikit. Mungkin gue juga bisa bantuin jawab ya. Biasanya itu kalau di DI ini punya satu master key visual kita nyebutnya ya. Jadi kayak misalnya yang tengah nih, udah itu satu dibagusin, dipolin bagus banget, baru tuh diturunin ke berbagai macam media tuh biasanya di sosial media, di web, terus di billboard, terus nanti kemana. Tapi kita punya satu master key visual gitu. Oh iya, kita kasihnya satu doang kan, yang ngerjain itunya bukan kita kan? Betul. Turunannya biasanya gitu. Biasanya sih gitu. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Widih, apa saja yang perlu diperhatikan soal editing aset, terutama mengenai psikologi warna dan detail subjek? Apa aja yang perlu diperhatikan soal editing aset, terutama mengenai psikologi warna dan detail subjek? Oke, mungkin gue coba terjemahkan lagi kali ya pertanyaannya. Warna dan objeknya itu sendiri biasanya challenge-nya di gimana sih? Masing-masing itu punya challenge yang berbeda pastinya. Kalau nentuin warna gitu-gitu biasanya di artis itu sejauh apa? Mungkin Mas Cings nih. Koko Cings bisa menjawab juga. Gimana ya? Warna atau ini treatment yang berbeda kayak tadi sempat dimention produk sama talent sama model gitu ya. Itu kan mungkin biasanya itu ada SOP gitu kali ya. SOP kalau talent tuh biasanya harus seperti apa, misalnya kayak pas photoshoot pun bajunya kurang rapi, nah itu ada SOP tuh, baju harus dirapiin. Rambut biasanya kalau cewek juga rambutnya ada yang pas foto gerakan 1, gerakan 2 udah beda-beda tuh rambutnya. Nah, itu biasanya minta di kompos lagi kayak gitu kalau pakemnya SOP-nya untuk talent kayak gitu kali ya. Kalau psikologi warna sih, kalau untuk talent warna biasanya mereka klien maunya lebih, kalau skin tone itu ya sehat, tergantung produknya juga sih. Skin tone tuh warna muka, warna kulit lah ya. Warna kulit, ya. Ya tadi yang sempat dibahas sama Li juga tuh. Jadi kalau di mata orang biasa, mungkin foto-foto yang ada muka wajah itu, wah cakep sih, bening gitu ya. Tapi kalau di mata DI artis beda men. Jadi kalau ngelihat, kayak tadi angka komen kalau kerjaannya Li itu semua pori-pori kayaknya nggak ada yang hilang gitu loh, gitu ya. Nah itu tuh bedanya tuh kalau di mata DI artis, di mata teman-teman DI artis nih kita. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang
ada di sini, habis ini ngelihat gambar bisa beda nih. Lebih detail lagi. Oke. Ada beberapa lagi pertanyaan, tapi kita coba lanjut dulu ke beberapa ngulik kerjaan-kerjaan gitu ya. Nah, ini dari Mas Adam nih. Nah, ini pure 3D ya Mas Adam ya? Sepertinya tidak ada. Maghrib dia sepertinya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja ke Surya. Ceritain dong Pak, itu yang tengah seru banget. Gimana tuh bikinnya yang tengah? Bikinnya langsung foto di sana sih. Kalau yang di kiri ya, orang yang di kiri, yang tengah itu. Kalau yang di kanannya foto di studio. Gitu. Di tiket gitu ya. Emang beneran diangkat sih. Terus kayaknya per dua orang deh. Pada yang 3 orang ya lupa. Pokoknya emang nanti dikompos-kompos sih. Kaki dari mana. Di studio berarti ya, yang terbang itu? Yang itu di studio. Kalau yang hijau itu, yang Mentos, si kainnya itu ini nggak sih? Itu permen karetnya. Jadi ya permen karetnya sih yang diambil kepisahkan. Itu permen karet berarti? Pas syuting? Pas karet itu. Kenapa? Pas foto di sana ada? Udah ada kain atau apa gitu nggak? Nggak ada. Jadi polos aja, foto biasa doang, foto orangnya. Terus ya kebetulan gue juga serunya di sini karena gue ikutan mainan permen karetnya sini. Biar dapat bentukannya biar enak gitu. Jadi kayak bisa disatuin ke orangnya itu. Oh, berarti. Jadi kan ketinggiannya juga diatur. Kira-kira udah mirip nih sama fotonya. Bukan 3D ya itu ya? Bukan. Ini foto semua. Permen karet beneran tuh ya? Berarti di. Iya. Sekarang gue udah bingung nih mana yang 3D mana yang enggak gitu. Karena banyak yang real banget 3D-nya. Mungkin beberapa detail pekerjaan seru kali ya, secara teknis tadi udah sempat di mention gitu ya. Nah sekarang obrolannya adalah seputar sesama nih, sesama DIY artis. Ini kalau gue boleh nanya sebenarnya so far di Indonesia ini udah ada berapa generasi sih DIY artis? Ayo siapa yang mau jawab, berapa generasi nih? Angkatan ya bahasanya ya. Kalau ini gue bantu jawab mungkin ya dari gue ya, angka. Mungkin kalau gue lihat dulu ada senior gue itu Heru Suryoko. Oh, Om Heru gue masih ketemu. Heru Suryoko, Pohin. Pohin. Gue sebenarnya mau ngundang di sini cuman keskip kemarin. Next lah. Jadi itu senior gue yang dulu gue lihat sih gimana cara mereka bekerja, gimana cara mereka handle klien gitu. Itu senior mungkin angkatan pertama kali ya di sini ya. Begitu ya. Mungkin gue sama Surya juga tempat belajar yang sama tuh di The Loop Sam Nugroho sama mereka juga. Di mana tuh dulu berarti Kak? Di Sam Nugroho The Loop sama Pohin sih belajarnya. Gitu. Masih ada nggak sih beliau-beliau ini? Masih dan masih bagus karyanya. Terus ada Mas Adam tuh senior juga ya yang ada di sini lagi sholat kayaknya. Itu loh apa namanya mau nambahin juga Kak. Ya. Waktu zaman gue masih art director dulu itu ada yang namanya G3 itu nggak Kak? Siapa? G3 namanya itu. G3. Oh iya G3. Berapa orang ya? Juga, menurut gue ya itu tuh menurut gue juga udah apa sih pioneer-nya sih menurut gue sih. Dia Pohin. Akli ya Kak. Dulu tuh ada Akli ya. Akli yang Akli di Studio 13 terakhir ya. Itu senior semua yang masih awet nge-DIY sampai sekarang sih ya itu tadi Pohin sama Heru. Pohin master sih. Old masternya ya Mas Ade, old master. Masternya serius. Master. Kalau ini blueprint lah. Blueprintnya serius. Blueprint yang kalah. Terus habis itu sangat banyak terinspirasi dari Pohin sih gue sih. Iya. Pohin ini. Apa yang paling ini Mas Adam? Yang paling lo lihat dari kerjaan-kerjaannya Pohin? Konsisten. Terus. Ya konsisten. Konsisten bagus. Rambut tuh dulu pernah sampai rambut apa ya sunset itu. Dia yang koleksi. Dia rambut merah sih. Nah, beauty, rambut, otomotif semua dia bisa tuh. Sorry kalau ngomongin umur ya, paling tua tuh siapa ya Kak? Kalau belum tahu Kak. Yang di sini atau gimana tuh? Bukan, yang paling senior. Mas Heru lah.
Mas Erwi kan ya? Oh iya. Mas Heru tuh paling tua. Mungkin Dulu kalau ini kalau di artis itu memang mau sampai kapanpun ya bisa ya gitu ya. ya benar. Jadi profesi ini tidak ada tingkatan tidak ada tingkatan profesi ya. Tapi kita bisa panjang banget tuh. Kecuali kalau tangan udah mulai geringan gitu sih. Mulai geter-geter gitu ya. Iya, geter-geter. Sejam 2 jam kok udah geringan gitu. Nggak bisa lembur lagi gitu ya. Iya. Menurut gue di artis tuh juga sangat fisik sih menurut gue sih. Stamina ya. Stamina sama kesabaran ya. Kesabaran. Makanya kata Li, pergilah ke gym. Oh iya benar. Jadi kalau nggak sabar ke sana ya, banting-banting alat berat. Iya. Kayak encop itu, goes, nanjak. Tapi ini menarik sih, kayak kita lihat dulu kalau misalnya kita sering waktu buka-buka RKF gitu ya. Dulu tuh kita tuh banyak terinspirasi sama itu sih menurutku sih. Di artis Singapura. Dulu tuh zamannya Procolor gitu-gitu, ingat nggak? Ya. Jadi Cing juga mungkin tahu nih, Procolor ya Cing ya yang dulu. Iya benar. Procolor. Archive majalah Archive itu masih ada sih sekarang? Masih loh. Masih ada. Masih. Tapi terakhir gue nggak dikirimin bukunya tuh, dikirimin PDF sama dia. Udah nggak lagi ya? Udah goes online. Iya. Beli kah di Basir. Film ya. Blok M. Mungkin sedikit informasi. Masih ada Basir Blok M. Ya. Ini kayaknya ngobrol dengan tua deh kak. gue informasi Kayak pada nggak tahu deh. Ke teman-teman yang yang mendengarkan. Jadi ada satu majalah Archive namanya, Archive gitu. Archive. Nah itu salah satu patokan tuh kerjaan-kerjaan digital imaging pada masanya. Itu keren-keren banget tuh. Jadi teman-teman ada yang masuk kan ya karyanya? Ada yang sempat masuk? Banyak sih kayaknya. Angka tuh banyak. Angka ada. Enggak dong. Hah? Dimasuk. Jadi kalau nemu atau nyari di tadi sempat mention Blok M atau apa, kalau nemu coba aja dilihat-lihat. Nah itu keren tuh untuk belajar referensi gitu ya. Itu keren. Terus lanjut lagi Kak, setelah generasinya Om Heru Pohin, siapa tuh? Gua kayaknya. Angkatan lo ya berarti. Sama siapa aja tuh berarti? Gua, Encop, Kukuh, Surya. Surya tadi ya, Surya. Iya gitu. Iya. Lee udah kayak Lee. Lee ya. Habis itu Mas Adam itu masih kreatif ya Mas ya? Iya. Juga. Tapi mereka berdua sekarang udah nyalip karya-karya CGI-nya. Mengerikan ya? Mengerikan. Nyalip apa? Dia mesin Kak, bukan tangan. Keren. Bukan cari praktisnya. Cari praktisnya. Sabar nggak bisa. Teliti kurang. Apa yang bisa dilakuin ya gue mengandalkan mesin. Oh gitu ya. Jadi 3D itu mengandalkan mesin? Enggak dong. Enggak sih, sebenarnya 3D itu sebenarnya ya Cing juga mungkin bisa ngasih tahu. 3D itu kan sebenarnya kayak fotografer sih sebenarnya sih. Kita harus ngeset lampu, soalnya kan di program 3D itu kan emang lampunya itu juga lampu real kan, apalagi sekarang render engine itu juga udah bisa serial mungkin. Jadi bahkan lampunya kita juga bisa milih, misalnya berapa powernya berapa, terus bahkan ada kayak kayak plug-in gitu yang benar-benar misalnya mereknya brown color, terus mereknya apa sampai sedetail itu sih. Ya, kata lain sih memang jadi terpaksa harus mengerti fotografi ya. Fotografi, ya, betul lah. Tapi itu perbandingannya 1:1 kah sama fotografi atau ada perbedaan? 1:1. Jadi kalau misalnya mobil gitu, ya benar. Soalnya kan kita harus ngukur tinggi kamera dari lantai ke tinggi kamera yang kita letakkan. Terus ntar juga ada tuh kan
lebar bukaan lensa, terus fokus, terus speed shutter speed gitu. Persis kayak kerja kamera sih. Oke, itu bukan berdasarkan apa ya? Kayak harus pakai ZBrush atau pakai 3D Max itu semua bisa ya? Apa gimana? Itu buat modelingnya. Modelingnya aja ya. Tapi nanti kamera sama ya? Kamera sama. Bisa berarti tetap bisa blur sesuai kamera. Bisa blur sesuai kamera. Wah, udah kayak terus foto. bikin bokeh kayak kamera juga bisa. Sorry ya, gue sambil ini nih. Ya. Nggak apa-apa. Menarik. Gue juga jadi belajar banyak nih. Kayak gue sempat waktu itu ngobrol sama Sam. Waktu itu dia masih di Shanghai, lagi ngerjain CGI mobil. Terus gue tanya, loh, Sam kan fotografer ya, udah senior gitu kan? Iya. Gue tanya, loh, Mas, di Shanghai ngerjain 3D, Mas Sam-nya ngapain gitu kan? Ya dia tetap ngeliatingin mobil, cuma di 3D gitu. Jadi memang ilmunya ya ilmu fotografi untuk ngeliatingin 3D tetap gitu. Sorry, gue belum nangkep. Maksudnya itu Sam ngelighting ini di 3D? Mungkin ya, jadi mungkin lebih supervisi ya jatuhnya ya. Coba taruh lampu di sini, taruh lampu di sini. Jadi ya ibarat dia foto shoot aja udah gitu, tapi bebas banget, dia tinggal ngatur lightingnya langsung di 3D gitu. Oh anjir. Lo melakukan itu Cik di project-project? Kenapa? Di project-project lo? Kenapa? Kan banyak yang 3D tuh. Iya. Itu ya gitu sih. Jadi mau nggak mau belajar fotografi juga gitu. Bagaimana ngelightingin. Terus kalau photoshoot juga jadi gue sekarang lebih perhatiin lampunya gimana. Ini apa, untuk apa, powernya kemana, powernya berapa. Jadi merhatiin sekarang. Jadi apa yang fotografer lakuin itu lo lakuin di 3D lu? Iya, betul. Prosesnya foto dulu kah, 3D dulu kah, atau gimana? Bisa macam-macam kan. Misalnya background kita bikin di 3D gitu, tapi talentnya foto, tapi begitu dapat ketika foto, bagusnya begini nih, Cing, lighting di talentnya, ya udah kita coba simulate lagi di 3D, nyamain lightingnya, kayak gitu. Biar nanti ketika dicampur ke background 3D jadi lebih masuk gitu. Oke, jadi pentingnya komunikasi ketika lu ada kerjaan antara DI dan 3D dan foto ya? Betul. Nggak mungkin lu cuman diem-diem aja dikasih file nih fotonya ini, 3D background, itu hampir nggak mungkin ya? Enggak sih, dan itu lu wajib banget kalau ngomong nggak lighting lu nggak bener. Lightingnya kayak salah deh, ini harusnya begini nih, boleh nggak sampein gini gitu. Oh, itu yang bikin akhirnya gambar lu sama 3D background-nya nggak nyambung ya? Lebih nyambung, dan apa namanya, kan kita terbiasa itu kan kalau foto kan rough compose, ya udah dicoba dikompos dulu, coba nempel apa enggak. Kalau kurang nempel apa nih? Oh kayaknya lampunya nih salah nih atau apa gitu. Atau mungkin kebalik, oh tapi ini talent bagus begini nih, ya udah background kita nyesuaiin gitu. Ini dari sini ada yang pakai 3D nggak sih? Yang kucing pakai 3D nggak sih? Di sini nggak ada 3D sebetulnya. Background-nya pakai bukan? Enggak, stock image. Oh, stock image. Oke. Ada berarti ya? Nggak ada. Menarik ya 3D. Sekarang 3D itu udah ngeblend banget. Iya, mungkin nyambung sama zamannya kali ya. Waktu itu gue ngobrol sama Cing tuh waktu kita sama-sama jobless ya Cing ya. Iya, di waktu pandemi itu kan sama-sama jobless, mau ngapain tuh bingung kan. Akhirnya ngobrol sama Cing. Maksudnya ini gimana ya? DI ini bisa ngelakuin apa ya buat ngadepin pandemi gitu. Karena produksi semua berhenti. Nah, akhirnya Cing itu dia udah mulai bikin foto segala macam ya, background pakai 3D, terus kalian difoto di studio gitu. Jadi kayak ini memungkinkan nih untuk solusi kita menghadapi pandemi. Jadi produksi kan pada susah tuh izin keramaian susah gitu. Jadi kayaknya memang 3D ini menjadi solusi buat kita semua.
Ya. Dan masih terbiasa juga sampai sekarang ya. Iya, pada akhirnya terus, dan memang ini sih kayaknya nggak tahu deh proses kerjanya gimana, Cing. Enakan dulu di lokasi kah atau 3D, atau Mas Adam juga kan pakai 3D juga. Itu enakan gimana ya sebenarnya? Biasa diskusi ini enaknya 3D atau apa, atau bahkan stok, atau bahkan memang harus lokasi. Nah, kalau lokasi mereka kalau waktu pandemi kan mereka keberatan karena di lokasi dan segala macam nggak boleh rame-rame gitu kan. Ya udah, solusi terbaiknya apa nih? Ngobrol sama kreatif juga gitu, ngobrol sama Ditra. Jadi buat achieve kayak gini enaknya gimana nih gitu dengan kondisi dan keadaan seperti ini gitu. Jadi mungkin bisa jadi nggak 3D juga gitu. Oh, kayaknya lebih enak stok. Lebih mana cara yang untuk lebih mempermudah dan bisa achieve itu sih. Cing, mungkin ke semua juga ya. Ada pertanyaan yang menarik nih sebenarnya, since kita tadi ngomongin 3D gitu ya. Mau tanya dong, karena semuanya serba DI dari Levin kalau nggak salah. Peran si fotografer itu bagaimana? Dan kalau semua sekarang serba 3D design, apakah fotografer masih diperlukan? Apakah akan tergantikan? Nah, ya ntar mungkin Adam bisa bantu. Jadi ya balik lagi, kita basicnya sebetulnya kan bukan fotografer ya. Jadi tetap peran fotografer juga sangat penting tetap, dan mereka juga biasanya mendirect kita untuk kita bawa ke sini aja, moodnya seperti ini, dia ngasih referensi kayak gini. Jadi dia juga mengarahkan kita gitu untuk mengachieve sesuatu gitu. Jadi peran fotografer tetap penting gitu. Ya. Biasanya itu kalian gimana sih kalau sama fotografer? Ini gue anak kreatif ya, bertanya colongan. Kalau sama fotografer tuh emang ada direction dari dia juga kan pastinya? Ada. Sebelum ditekan sama kreatif. Oke. Menarik. Terus ada pertanyaan lagi. Bertanya ke para narasumber dari Arya Hanafi. Gimana sih, agak teknis nih, gimana sih nentuin shadow dan highlight yang pas? Mainin brush-nya gimana biar kelihatan mengkilat gitu? Nah, mungkin siapa yang mau jawab nih? Cop. Nentuin shadow ini penting banget nih sebenarnya. Ya, setahu saya, Mas, yang nanya soal lighting shadow itu sebenarnya dimulai dari hasil produksi fotografi yang baik. Jadi kalau hasil fotografinya nggak baik, terus dibikin mengkilat-mengkilat, ya jadinya bulukan. Ketahuan ya? Ya, jadi misalnya, kok ini kok nggak bisa kayak iklan ya, kita motret di daerah misalnya. Bukan ini ya, bukan membeda-bedakan. Cuman ternyata hasil gambar menggunakan lampu satu set 350 juta dengan lampu godok yang 20 juta gitu, hasil ke kulit juga beda. Ya itulah teknologi gitu. Teknologinya beda gitu. Jadi sebaran cahayanya juga beda, nggak nampol tapi nyiram gitu misalnya. Nah dari gambar mentah yang sudah bagus dan beda kualitas tentunya dengan lampu yang berbeda, itu juga mendukung berkenaan dengan lighting dan shadowing tadi. Terus teknologi kameranya juga, apakah HDR-nya bagus gitu misalnya. Kalau kamera murah ya ketika digeser sedikit levelnya gitu, wah hancur gitu. Tapi kalau kamera resolusi tinggi, teknologinya bagus, HDR-nya dapat gitu. Jadi gambar yang over bisa di underin, yang under masih bisa di tweak, dinaikin gitu-gitu. Ada gap teknologi di situ juga. Makanya misalnya motret itu kan iklan kok mahal sih, ya hasilnya beda. Mungkin secara teknis kalau kayak misalnya arah datangnya cahaya itu akan menentukan shadow-nya di mana gitu. Pernah nggak? Arah datang cahaya itu ditentukan oleh klien, Mas, bukan oleh Tuhan.
Gue mau nanya nih, pernah nggak lu disuruh ngerubah Aduh, udah biasa itu. Photoshop dengan teknologinya yang udah mulai memasukkan AI di dalam beberapa filternya sudah bisa melakukan itu sih, dikit-dikit. Oh iya. Neural filter itu bisa membantu. Photoshop yang ini ya, yang kita yang langganan ya. Kalau yang crack-an kadang masih tergantung crack-nya bagus atau enggak. Tapi kalau yang license misalnya dia selalu diupdate karena AI itu kan hubungannya sama cloud base gitu kan. Jadi teknologi terbarunya pasti ditanam terus seiring dengan updating si software gitu. Nah, akhir-akhir ini Photoshop udah bisa melakukan hal itu. Walaupun masih agak kasar tapi sudah sangat membantu. Nentuin tadi yang ngerubah arah datangnya cahaya gitu ya. Iya, arah cahaya tergantung mood klien, Mas, sebenarnya. Iya, itu benar banget sih. Oke, menarik. Oke, nanti pertanyaannya ada lagi, gue simpen dulu deh. Nah, balik lagi ke kata yang tertulis di sini nih, kompetitor tapi mentor. Mungkin apa sih sebenarnya kompetitor tapi mentor tuh kayak tadi sih. Kalau gue dengar obrolannya tuh udah terjadi tuh sebenarnya. Kayak masing-masing juga butuh pekerjaannya gitu, tapi secara tidak langsung saling belajar gitu loh, saling melengkapi gitu kanan kirinya. Emang suasananya sebenarnya itu emang kayak gitu atau gimana sih kalau antar DI artis? Mungkin siapa yang mau jawab, Lee atau Mega mungkin? Suasananya tuh gimana sih sebenarnya antar kalian di balik sana tuh? Sering ngumpulkah atau sering itu tuh Brad Pitt mau ngomong nggak? Kuku. Ini ada di artis juga ikut mana dulu? Apa? Oi. Halo. Nah ini namanya Brad Pitt lagi. Ini artis angkatan nih sama aku. Waktu di SMP Nugroho juga aku di AI, dia foto. Wah, sekarang di AI. Sekarang di AI. Kameranya buka dong, Brad Pitt. Ya, muka gimana udah lama nggak? Apa sih? Nah, ayo itu bantu jawab tuh. Kita gimana? Gimana gitu? Hubungan kalian tuh gimana sih semuanya? Mau yang paling senior sampai yang paling junior di. Kalau malu pakai masker tuh. Hubungan secara personal sebenarnya saling membenci ya, Mas. Baper-baperan ya. Sebenarnya baperan. Jangan jujur. Tapi tidur sekamar. Enggak lah, Mas. Kalau secara personal kita semua baik, saling kenal. Terus kalau boleh diingat-ingat dulu pernah sempat ada pertemuan pertama kali di artis yang beredar di ibu kota ya, terutama kalau nggak salah tuh di daerah Kemang ya, Kak ya. Ya, kita sempat di Kemang dulu kumpul. Ya, itu dari situ sempat intens berapa kali ketemu lah, ngobrol-ngobrol, walaupun nggak ngobrol masalah kerjaan ya, tapi itu kayak bentuk silaturahmi, saling ngerti. Oh ternyata di artis yang berada di ibu kota, terutama industri komersial tuh banyak juga ya gitu. Nah sebenarnya bisa jadi media yang saat itu cukup lumayan ini ya buat teman-teman DI gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan sebenarnya ya kita akan sering ketemu ya, karena pitching dan segala macam pasti akan sering ketemu lah. Cuman kalau untuk personally sih menurut saya sih kita baik-baik aja, bahkan saling mengenal gitu. Kadang juga mungkin teman-teman dari agensi suka ada beberapa yang saya ketemu tuh nggak nyangka ternyata kalian tuh nongkrong bareng ya gitu. Lebih kayak gitu sih Mas. Iya, terus gibah ya, ngomongin mana yang bayar. Ini art directornya kesel banget nih gue sama art director, ribet nih gitu. Jadi Mitra hati-hati ya kalau lu respect sama di artis nih saling kenal. Jadi kemudian akan susah cari di artis gitu. Ada grupnya loh gitu, Pak. Ada grupnya kita kan, Kak? Iya, kita ada grupnya loh. Jadi gampang aja. Ada grup yang sepi ya? Ada kreatif yang udah di blacklist belum? Ada.
Enggak, kita nggak main blacklist kok. Cuman lebih ke mengingatkan dan hati-hati. Kalau mau blacklist itu urusan masing-masing. Menghindar ya. Menghindar. Ada ini nggak sih? Ada perhimpunannya nggak sih kalian? Cuman grup aja sih kita. Sebenarnya gini sih, pengennya nanti kalau memang kalau pandemi tinggal masalah pemerintah menentukan jadi endemi atau enggak ya. Nanti sih pengennya kita bisa ngumpul bareng lagi, ngajak teman-teman di sini untuk offline dan bisa kenalan sekalian sama kita-kita gitu. Jadi siapa sih The Mata Merah itu, siapa sih Epix itu, siapa sih Neverland. Jadi kita bisa ngumpul, kita bisa ngobrol bareng, makan bareng, belajar bareng. Jadi kita sendiri kalau misalnya yang belum punya company di sini mau bikin, misalnya Kukuh tuh mau bikin, nggak apa-apa, nanti bisa kita kumpul. Hexachroma sudah punya dia. Oh ya, udah punya, cari orang di situ atau Epic, ayo, daftar. Butuh orang juga, kita bisa ngumpul di situ semua gitu nantinya ya, kalau udah enak nih kondisi kita offline. Motong nggak? Kayaknya urgent deh. Kita udah membutuhkan asosiasi. Dulu sempat beberapa ide terlontar, cuman memang agak susah. Cuman di beberapa sektor lain ternyata asosiasi cukup membantu untuk mengadvokasi lah, misalnya ada perlakuan tidak menyenangkan, ada permasalahan di bisnisnya segala macam, itu kalau ada asosiasi minimal ada tuh yang mengadvokasi kita semua, karena kalau kita sadari pekerjaan kita itu berisiko sangat tinggi. Ya, udah berapa kali sih nggak dibayar, Cok? Masa nggak dibayar? Serem banget. Oh, ada, tenang, ada. Pajaknya ya? Oh, pajak bayar. Oh, bukan. Oh, bukan pajak. Oh, kerjaan. Beberapa kali nggak dibayar kerjaan ada sih. Ya itu tadi, ada sih beberapa. Jadi kayak para produser, payung hukum dan perjanjiannya, term and condition-nya itu kadang kayak trust, masih bermodal trust banget di bisnis yang kita jalani ini. Kita nggak bisa mengajukan paperwork di depan gitu. Itu ringkih sekali sebenarnya. Tapi butuh proses yang panjang banget sih untuk itu. Kalau ada kesepakatan, kayaknya tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Ya. Terima kasih. Menarik. Keren banget sih. Ya, gue mungkin personally juga setuju kayaknya. Kalau pekerjaannya sudah matang gitu ya, sebenarnya jenis-jenis pekerjaannya itu akan alangkah baiknya punya asosiasi sih sebenarnya yang formal. Mungkin hari ini bisa jadi titik nolnya gitu ya, 0 kilometernya dari asosiasi para DIY artis gitu ya. Warteg aja punya Kak asosiasi. Oh ya? Wih, bahaya itu asosiasinya. Ya kayak drone pilot gitu misalnya. Orang-orang drone itu melakukan langkah yang keren sih menurut saya. Mereka melakukan standarisasi harga, lalu sertifikasinya juga ada. Mungkin ada like dislike ya tentang hal itu. Setuju dengan tidak setuju pasti ada itu. Cuman untuk yang sudah settle, sepertinya worth it untuk dipikirkan. Menarik. Oke. Cakep sih. Karena itu bisa jadi nyambung ke keyword selanjutnya gitu ya. Ketika hal-hal semacam ini muncul gitu ya. Kayak tadi sempat mention di depan angka sama Cing, wah waktu kita jobless di COVID gitu ya. Itu gimana sih kondisi waktu itu? Pasti kena dampak gitu ya. Yang lain mungkin bisa sharing karena tadi angka sempat mention gitu ya. Fotografi motret itu mulai susah dapat izin karena kan kalau motret berarti kan ngumpulin beberapa orang, kadang-kadang itu susah izin. Kalau nggak ada motret ya otomatis berkurang gitu ya. Meskipun nggak seluruhnya datang dari situ motret gitu ya. Nah, gimana? Ada yang sharing pengalamannya nggak waktu COVID kemarin ke pekerjaan? Efeknya sepedaan terus.
Jadi banyak yang mulai sepedaan ya. Oh iya, itu lumayan. Banyak waktu untuk sepedaan. Benar sepedaan, hobi baru. Oke. Kalau dari tadi kan ya mensiasati gitu ya. Kalau gue di kreatif gitu ya, itu sama tuh kayak kita nggak bisa syuting gitu ya, misalnya motret nggak bisa, syuting nggak bisa. Memang salah satu solusinya adalah 3D gitu ya. Jadi ya udah kita bikin TV-nya 3D gitu, kita bikin image-nya, visualnya 3D gitu, karena nggak bisa motret gitu ya. Bahkan fotografer juga pusing tuh. Gue sempat ngobrol sama Adit, sama Pedi, mana ini gitu. Nah itu kalau di teman-teman semuanya, berasanya gimana tuh? Ada nggak sih kayak ngakal-ngakalinya gimana ya biar tetap ini gitu, tetap jalan gitu. Coba Sandra, silakan Sandra, kayaknya mau ngomong dari tadi. Oh iya Sandra, gimana San? Kenapa Mas? Oh, iya, Sandra. Iya, waktu COVID gimana San? Kaget dia. Todong nih gue. Waktu COVID sempat kepengaruh sih, sempat lumayan sepi, cuman untungnya kadang tuh dapat kerjaan dari yang kerjaan bukan DI, misal seperti kayak ilustrasi gitu. Oh, oke. Jadi lumayan. Aku jualan roti dulu. Sandra jualan apa kemarin? Aku jualan mainan, bikin online shop. Sampai sekarang masih jalan. Jadi malah sekarang ada penghasilan tambahan lagi. Oh, keren banget. Jadi mungkin kalau nggak dipikir-pikir, kalau nggak ada COVID, mungkin malah jadi nggak kepikir buat punya bisnis lain di samping DI gitu loh. Menarik juga tuh. San, kok gue nggak ditawarin, San, rotinya? Itu encop yang roti. Oh, terus jualan itu karbo itu. Gluten free tapi cocok buat Li. Cocok buat Li. Buat Li. Biar ototnya tetap terjaga. Ya. Kamu merhatiin juga ya, San? Iya dong. Iya. Enggak kok. Ya, mungkin gue boleh nambahin, Mas. Boleh, Mas Gugo. Mas Citra, kalau musim pandemi kemarin sebenarnya secara pekerjaan karena produksinya juga dibatasi dan segala macam, otomatis agak lumayan pengaruh ke teman-teman DI juga ya. Cuman positifnya kali ini menurut saya aja ya, positifnya adalah ya walaupun memang DI sebenarnya dari dulu basicnya bisa online juga ya, tapi entah kenapa dulu memang ritmenya harus jumpa secara fisik dan segala macam ya, mungkin lebih ke ya ketemu teman apa begitulah. Tapi positifnya adalah ketika produksi berhenti, dari teman-teman agensi juga mencari solusi bahwa bisa dengan Shutterstock atau stok image yang lain dengan CGI tadi gitu. Jadi walaupun di awal-awal memang agak lumayan terseret, tapi setelahnya adaptasinya agak lebih mungkin ya, sampai sekarang juga ritmenya jadi beberapa jadi seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin agak lebih enak karena produksi mulai ada lagi walaupun dibatasi dan dengan protokol yang cukup ketat gitu. Tapi di pandemi sih positifnya kayak gitu sih, bisa kerja benar-benar nggak harus jumpa, sebenarnya bisa dijalankan kayak gitu sih Mas. Mungkin ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Ya, setuju banget sih. Ada banyak yang berubah. Gue mau nambahin. Boleh. Nah, kalau gue selama pandemi kemarin, karena gue fokus di beauty DI ya, jadi agak kebantu karena beberapa brand kosmetik atau brand beauty itu memakai image yang udah ada. Jadi mereka nggak foto ulang, nggak ada production ulang, tapi memakai stok dari pemotretan sebelumnya. Jadi gue bisa ngerjain DI walaupun tidak ada production. Nah, di sanalah gue agak kebantunya gitu. Stok itu maksudnya stok yang dari production sebelumnya, dari pemotretan sebelumnya. Kayak angle lainnya nih, gitu ya? Iya. Jadi kan mereka biasanya brand beauty kan ada brand ambassador kan.
Ambassador itu kan sekali pemotretan kan pasti ada beberapa stok yang mereka simpan yang mungkin akan kepakai atau nggak kepakai. Nah, pas pandemi kemarin karena memang mau production juga nggak bisa, mereka launching produk tapi produknya mesti keluar tapi nggak ada foto, dan mereka ngakalinya memakai stock image dari production sebelumnya. Editan gitu. Oh, menarik juga tuh. By the way, slide foto gua kok nggak muncul ya? Gua belum perkenalkan diri nih. Tadi tuh, tadi sudah memperkenalkan diri. Nggak, slide-nya belum deh. Slide-nya belum ada. Iya, tadi tuh kita nyari yang lewat dari Li. Belum kita masuk. sambil nyari mungkin gue juga. Oh iya, Li dulu deh. Gimana Li? Ini gue penasaran ya. Lo pasti nge-DI kan tadi lo sempat main. Gue nongolin dulu muka gue. Halo. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Ini Li nih yang dari tadi kita. Yang belum tahu, nama gue Li. Ngedit. Nama gue Li. Gue adalah seorang beauty retoucher. Gue lebih enak nyebut nama gue sebagai retoucher daripada DIY artist ya. Nanti gue akan jelasin kenapa. Karena selama masa karir gue yang udah kurang lebih puluhan tahun, ya hampir lumayan lah ya brand-brand beauty yang udah gue kerjain, baik brand lokal maupun brand internasional, dan kalian bisa lihat hasil karya gue itu di toko-toko kosmetik di dekat rumah kalian mungkin. Karena di sana lumayan terpampang kerjaan-kerjaan gue gitu. Oh, ini dia semua, Li semua nih. Li. Ngomong nambahin kali ya. Gue pernah dengar lu dulu itu sebelum benar-benar gue dengar lu dulu sering ngeliatin foto-foto di tempat kosmetik gitu. Itu benar nggak sih? Benar. Perhatiin. Reference ya. Itu kenapa tuh lu harus ngelakuin itu, kenapa sih? Pada saat itu passion gue di beauty retouching kan lagi gede-gedenya kan. Jadi kayak gue pengen tahu perkembangan banget ini beauty retouching yang sekarang udah kayak gimana gitu. Dan benchmarknya kan pasti dari luar dulu dong. Maksudnya kita waktu pas dulu itu belum terlalu banyak brand kosmetik lokal, ya kan? Ya, betul. Dan kita mengerjakan brand kosmetik internasional semua, tapi mereka mengadaptasi dengan memakai talent lokal di sini. Nah, mau nggak mau kan kita mesti nyamain nih quality dari luar sama quality yang akan kita kerjain di sini kan. Jadi buat gue seneng aja gitu. Jadi kalau kayak ke cosmetic store atau misalnya ke dep store yang ada display kosmetik itu kan biasanya gambarnya gede-gede semua kan. Jadi kelihatan detail-detail sampai pori-pori sampai pori-pori sampai ke ya detail-detailnya lah gitulah kelihatan. Jadi kayak gue bisa tahu nih. Oh kayaknya ini memang next gue bisa keep aja nih kayak keriput di sini itu ternyata masih oke, atau mungkin gue mesti sisain rambut di sini masih oke gitu. Jadi kayak patokan gitu, jadi benchmark gue gitu. Wah, keren banget. Selalu nyari referensinya langsung gitu ya, ngamatinya detail banget. Nah tadi kalau boleh nanya, bedanya apa Li? Digital imaging sama beauty retoucher, kalau dari nama sebenarnya udah kelihatan ya, cuma specifically kalau menurut lo? Nah, gue menyebut gue retoucher karena gue memang fokus di beauty. Jadi mungkin teman-teman yang lain yang di sini itu semuanya kan DIY artist ya, tapi mereka mengerjakan layout selain beauty, ada yang composing, ada yang otomotif, dan lain sebagainya. Tapi kalau gue sendiri, gue khusus di beauty. Nah, kenapa gue lebih prefer menyebut diri gue retoucher? Karena mostly kalau beauty itu kan kayak yang dikerjain cuma satu frame. Outputnya pun satu frame. Jadi bisa dibilang sebenarnya untuk seorang beauty retoucher itu targetnya malah foto itu terlihat tidak seperti editan gitu.
bahkan jadi kayak orang awam yang melihat pun jadi kayak sebenarnya kerjaan lu apa sih gitu, apa sih yang lu edit, ini kan orangnya udah cantik sebenarnya gitu. Dan bahkan memang targetnya seperti itu, jadi jangan sampai kelihatan itu adalah editan gitu. Jadi mungkin buat orang awam yang melihat kerjaan gue sebagai beauty retoucher mungkin gagal paham gitu, kerjaan lu apa sih gitu, enak banget ya lu tinggal kompres doang dari RAW ke JPEG terus dibayar gitu kan. Apa yang lu kerjain, orang fotonya udah cakep gitu kali ya. Padahal sebenarnya di balik semua itu detail-detail yang gue kerja itu banyak banget. Bahkan ada satu frame misalnya itu dari gabungan dari beberapa foto, misalnya kepalanya dari sini, tangannya dari sini, badannya dari sini, itu bisa juga kadang terjadi. Tapi outputnya itu benar-benar harus kelihatan satu kesatuan gitu. Iya. Apa yang memutuskan lo akhirnya fokusnya ke beauty aja nih? Mungkin demen kali ya. Gue memang lebih seneng ngerjain kulit gitu daripada ngerjain komposisi, bahkan yang kayak teman-teman lain yang kerjain gitu, yang keren-keren gitu hasilnya kan. Gue lebih seneng aja gitu yang simple gitu. Satu frame udah fokus aja gitu ya, detail. Iya. Oke. Wah, keren sih. Mungkin sesama teman di iArtist mungkin ada pertanyaan juga buat dia juga nggak apa-apa. Wah, ini keren sih. Kalau enggak gue mau tanya deh. Dan mungkin gue mau nambahin, dan mungkin gue dulu kenapa gue fokus ke beauty karena ya emang pesaing di bidang DIY artist yang composing yang keren-keren itu udah banyak banget. Dulu kan kayak Anka, terus yang lain-lain di sini, Surya, terus Ching kan baru-baru juga kan dari masuk ke 3D juga, itu kan keren-keren semua. Kayak gue mikir daripada gue bersaing di satu kolam yang sama, mendingan gue bedain aja sendiri. Dan memang kebetulan gue passion gue memang di beauty kan, jadi ya udah hajar aja gitu. Wah, keren. Sampai sekarang pun gue dikenal sama klien ya emang udah beauty aja, jadi gue nggak pernah masukin dari agensi atau dari klien pun nggak pernah masukin layout yang composing atau yang lain-lain lagi selain beauty gitu. Iya. Menarik. Keren banget. Ini pertanyaan intermezzo nih, Li. Lu kan pasti sering nge-touch up beberapa artis nih. Oke. Ya. Artis ini ada yang kasih sih. Aduh, si ini nih suka nih. suka berat nih gue nge-touch up-nya gitu. Ada ya. Oh, ngeliatin terus ya. Iya, udah apa nih? Aslinya nih gini nih hasil foto aslinya nih gitu. Mesti gue kurusin dikit nih. Pasti ada beberapa talent yang treatment khususnya itu sama gitu ya, walaupun dia berpindah-pindah brand. Tapi mungkin buat orang-orang yang memegang brand juga concern kan, kayak sebenarnya ini talent ini punya kekurangan ini dan kita mesti meningkatkan kecantikannya dia gitu. Biasanya apa tuh treatment khususnya, Li? Simple ya, something like kayak mungkin giginya nggak rata, atau mungkin matanya gede sebelah gitu-gitu. Something yang nggak terlalu signifikan sebenarnya di mata orang awam, tapi mungkin akan jadi concern karena di layout atau image untuk brand kosmetik itu kan nanti akan dicetaknya gede kan, jadi akan kelihatan banget gitu kekurangan yang si talent itu gitu. Ya, gigi, mata, rahang gitu-gitu ya, pipi. Iya. Keriput. Sebenarnya kalau di video itu nggak masalah karena kan bergerak terus kan. Tapi yang kita kerjain adalah still foto yang kalau secakep apapun orang, kalau kita udah difoto dengan kamera secanggih itu, dengan megapiksel yang sebesar itu, dan dengan lighting yang proper itu kan akan kelihatan semua noda-noda, bahkan debu-debu di muka pun akan kelihatan gitu. Apalagi kayak kerutan-kerutan halus di gigi nggak rata gitu. Oh yes. Dosa-dosanya kelihatan semua tuh. Iya. Kalau di mata Li ini udah ketahuan nih, wah artis ini mah aslinya ada keriputnya nih di sini gitu. Keren. Ntar gue ngecek pertanyaan, mungkin ada pertanyaan nih buat Li dari. Iya. Mau tanya.
composing biasanya sih benar-benar. Iya. Di sini ada Edi juga nih, Edi. Bisa ini nggak ngomong nggak dia di sini? Woi. Iya. Baru join ya. Ed gimana? Edi ini sering kasih tutorial, jadi kalian kalau mau lihat-lihat IG juga ada. IG apa, Ed? YouTube dong, YouTube. Efek pandemi bikin YouTube. Nah, itu. Jadi efek pandemi ini juga ternyata banyak yang positif ya, Ed ya. Nanti ya, kamu yang positif boleh... bener Kak, banyak yang positif. Positif apa nih? Positif. Iya. Sekarang ngomong positif jadi ke sana ya. Ya, menarik sih Edi ini. Edi ada fotonya, ada videonya Edi. On cam dong, on cam. Langsung live aja suruh tutorial gitu. Oh iya, suruh berantakan. Mau ditacap sama Lee langsung. Aku minta giveaway kan Mbak Kohli. Oh iya, siap. Ya, Ed mention itu aja IG di chat ya, biar pada kalau mau belajar tuh. Apa Ed YouTube-nya namanya channelnya? Ruang Edit Edi. Iya. Edit Edi. Menariknya adalah ya tadi gue nambahin dari angka ya. Jadi Edi ini ngasih semacam edukasi ya Ed ya, edukasi nge-DI yang benar tuh seperti apa sih, hal-hal penting apa sih yang harus diperhatikan gitu. Kalau masalah skill crafting gitu ya, itu masing-masing nanti memilih kayak Lee akhirnya memilih ke beauty, yang lain memilih ke composing, yang lain memilih ke yang lain. Tapi kayaknya di tutorial Edi di YouTube itu ngasih sedikit basic tentang digital imaging, kurang lebih begitu ya, Ed ya? Iya, sebenarnya itu awalnya karena pandemi, terus kedua karena basicnya kan aku anak kelas pagi, terus kayak dulu sering ngobrol sama Anton Ismail gitu kan, terus gimana kalau seumpamanya ngajarin, karena dulu di kelas pagi juga ada kan kayak tutorial gitu, terus tapi kan kalau kayak gitu tekniknya nanti kesebar dan sebagainya, terus akhirnya ngobrol panjang lebar. Kalau masalah teknis sebenarnya kalau menurutku tools yang dipakai itu hampir semua ya itu aja gitu loh, yang dipakai ya itu aja. Pada lagi kan nanti tinggal ketelitian, kreativitas dan sebagainya itu yang akan bermain, dan juga jam terbang tuh gitu. Jadi di YouTube itu sebenarnya ya cuma kayak kayak sharing, aku sering gunain ini, aku sering gunain, kalau ngedit ini aku sering gunain ini gitu. Terus ini ya di Photoshop ya ada ya? Di Photoshop, karena nggak bisa 3D, nggak bisa gambar, akhirnya ya cuma Photoshop. Menarik. Thank you, Ed. Oke, ini obrolan kita panjang banget, gengs, dan seru banget gitu semuanya ya. Semuanya seru banget gitu, banyak yang kita pelajarin gitu ya. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir, ada satu nih pertanyaan ke Mas Lee tadi, balik lagi ke Lee. Ada yang nanya Lee, mau tanya skin tone palette perlu banget nggak ya? Lalu perlu nggak sih buat gray card untuk foto aset gitu? Terus beberapa kasus pada skin tone, kok terkadang skin tone muncul warna hijau ya, sama mengatasi glare pada kulit gimana Mas? Banyak juga nih. Kayaknya mesti buka kursus nih kayaknya. Jadi kita jawab dulu yang mana ya? Yang skin tone palette kali ya? Skin tone palette. Perlu nggak perlu ya sebenarnya ya? Tergantung dari talent, ambasador yang dipakai dari brand tersebut. Biasanya kalau yang lebih concern terhadap skin tone itu kan produk skincare ya. Skincare itu karena mereka menjual kulit. Nah, kalau misalnya talent atau ambasador yang dipakai sama produk tersebut itu berkulit gelap, jadi jangan sampai kita bikin kulitnya jadi terang gitu, karena nanti akan nggak dikenalin sama orang-orang. Begitu juga sebaliknya, yang terang jangan digelapin. Dan kadang juga tergantung dari produk dari skincare yang dijual. Misalnya skincare lagi keluarin produk untuk yang serum misalnya, yang mencerahkan dan bikin glowing. Nah, di sana kita juga mesti lebih mencerahkan lagi si kulit talent tersebut gitu, biar konsep dari si produk itu dapat ditampilkan di hasil dari foto
yang kita edit gitu. Keren palet ya. Jadi mesti menyesuaikan, balik lagi menyesuaikan ya. Iya, menyesuaikan skin tone dari orang aslinya gitu. Iya. Semoga menjawab ya. Nanti kalau ada yang teknis lagi langsung aja DM ke Koli langsung. Kalau teknis belajar. Oke, kita lanjut dulu kali ya ke sesi akhir gitu ya. Sebenarnya tadi sesi Q&A-nya langsung gue comot-comotin gitu ya. Ini sebagai penutup gitu ya. Industri kreatif kita sekarang itu kayak gimana sih, dan menurut kalian ke depannya gimana? Mungkin masing-masing kali ya, masing-masing narasumber kita. Dari siapa? Dari Lee dulu juga boleh. Ya. Kira-kira gimana, Lee? Industri kreatif kita tuh sekarang kayak gimana dan kira-kira bakal kemana sih gitu? Kalau gue mungkin gue akan ngejawab dari segi beauty kali ya. Ya. Menurut gue industri kreatif beauty kita sekarang itu lagi besar-besarnya. Kenapa? Karena brand kita punya kerjaan karena ada produk yang ingin menjual produk mereka, ya kan? Mereka butuh image. Jadi semakin banyak produk yang beredar di pasaran, akan semakin banyak kerjaan kita. Nah, itu yang terjadi sekarang dengan produk-produk lokal kosmetik yang banyak bermunculan di pasar. Jadi itu akan menambah foto-foto yang perlu diedit kan untuk untuk mereka berjualan produk-produk mereka. Nah, itu dari segi produk. Dari segi quality, menurut gua juga sekarang beauty di Indonesia itu makin real ya. Maksudnya kebayang. Apa ya? Lebih natural kali maksudnya. Lebih natural, iya. Jadi kayak nggak kayak 10 tahun yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu yang klien ataupun bahkan kreatif sendiri pun yang patokannya kayak kulitnya benar-benar mesti pure, bersih banget, nggak boleh ada noda sama sekali, pori-pori jangan terlalu kebesaran atau lain sebagainya yang mengakibatkan kayak kulit talent tersebut jadi kayak manekin gitu loh. Atau mungkin unreal gitu. Nah, sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang udah lebih, bisa dibilang, udah lebih international quality. Lebih natural ya, direction-nya ya. Kalau beauty ya? Kalau beauty. Oke, thank you, Lee. Yang lain, mau ada tambahan nggak? Kalau dari gue sih kayaknya dari kayak kebutuhan deadline-nya kayak makin cepet ya sekarang. Maksudnya karena banyaknya yang dibutuhkan image-image itu untuk jualan, akhirnya permintaan dari klien juga tuntutannya agak tinggi juga untuk deadline. Naikin harganya, Sur. Betul juga. Apa ya, Sur? Oke. Apa, Sur, kita bisa bantu dari belakang. Anda suruh. Bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Kita juga sering bagi-bagi sih. Sesama artis. Oh gitu ya. Menarik. Oke. Mungkin dari selain Surya, Sandra, Mega, Yoyo. Pada kemana nih? Oke, mungkin satu lagi deh. Dari angka kali. Kak, gimana Kak menurut lo Kak? Yang terakhir nih. Industri kreatif sekarang ya? Dan kayak gimana sih beberapa waktu lagi ke depan gitu? Oke, kalau sekarang sih mirip sih yang Surya bilang. Jadi semakin banyak image yang kita dapat sih. Jadi satu project itu bisa banyak image-nya. Karena kebutuhan digital ya. Jadi sekarang iklan tuh udah nggak awet kayak dulu. Kalau dulu kan kita bikin billboard itu bisa lama kan. Betul. Nah kalau sekarang tuh kayak satu image ini umurnya nggak panjang. Oh benar banget sih itu. Jadi kayak kita scroll aja di Instagram tuh, kita scroll, jadi yang atas itu udah cuman berapa detik doang hilang. Atau di YouTube, gitu nongol bentar, kita close, udah nanti akan ganti dengan yang baru lagi gitu. Kayak gitu sih sekarang. Jadi kita sendiri dituntut untuk lebih cepat ngerjainnya. Cepat, bagus, murah gitu kayaknya. Jangan kolaborasi juga kali ya. Protes sama lead. Kenapa Dur? Kayak kolaborasi juga lah yang kayak misalnya satu project bisa dibagi dua gitu, maksudnya kayak ya, oh iya benar. Jadi satu project tuh kayak gue baru aja nih jalan bukan baru lagi jalan sebenarnya
oh yang ngerjain ada Surya, ada Tanda Seru kayak gitu. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ya, sisi positifnya adalah gue juga kerjasama sama kayak sama Mas Adam gitu juga, 3D-nya, gue DI-nya, kayak kadang bisa mix gitu juga. Ya, request juga sih kadang-kadang. Benar, menarik. Berarti sebenarnya kalau disimpulin ada sisi positifnya ya, dengan semua yang serba cepat itu kebutuhan makin banyak sebenarnya ya. Iya. Kebutuhan makin banyak berarti artinya pekerjaan ada banyak harusnya. Tapi sebenarnya banyak itu lebih ke kayak yang dulu tarte bulat dipotongnya 8, sekarang tuh tarte tetap bulat, cuman motongnya kecil-kecil. Maksudnya budgetnya sama tapi outputnya banyak gitu ya? Budgetnya sama, request-nya lebih banyak gitu. Dan quality-nya sama. Nah, keluar terus yuk, ininya curhatnya yuk. Ini kan buat digital, Kak. Iya, benar. Nah, makanya penting tuh asosiasi. Oke. Menarik. Pengen ngomong tapi takut nggak jadi dia. Ngomong versi curhat ini. Kan ada banyak produser juga katanya. Nah, yang lucu ini juga nih mereka nih Kuku, Encop, siapa lagi ya, beberapa teman fotografer tuh gara-gara pandemi ya. Mereka itu goes dari Jakarta ke Jogja dengan pekerjaannya mereka masih jalan tuh. Jadi kalau ada revisi berhenti. Nggak tahu tuh gimana tuh ceritanya. Keren banget. Iya. Agak cerita Cap. Agak nggak bener ini sebenarnya. Kalau Anka sambil maraton gitu ya? Iya. Lebih ke jaga kebugaran aja sih sebenarnya, karena yang tadi disinggung sama Kak Cincing atau Mas Adam tadi ya, kita ini sebenarnya fisikal loh kerjaannya. Endurance-nya butuh endurance, ketahanan melek, begadang, lalu ketika begadang pagi kita juga harus sudah bangun karena jam kantor klien juga udah buka gitu. Jadi malam kita begadang, pagi kita udah kayak orang kantor gitu. Jadi kalau nggak olahraga obes gitu kali ya. Obesitas, kalau nggak obesitas ya udah asam urat. Bener. Ya lama duduk di komputer, di depan komputer gitu ya. Sebenarnya gue mau bertanya kebalik nih, dari tadi kita ditanya sama host nih. Itu. Gue pengen bertanya kepada host kita nih sebagai orang kreatif. Boleh bonus. Nah, ini pertanyaannya cocoknya ke Ditra nih. Ya. Nah, industri kreatif kita sekarang gimana in konteks tuh di pekerjaan kita? Vendor-vendor kalian, ini kan vendor-vendor lo. Oke, mungkin gue sedikit shifting dari moderator kali ya menjawab pertanyaan Cing. Okay. Sebenarnya secara garis besar sih gue setuju sama yang dibilang Angka tadi gitu ya. Kebutuhan makin banyak gitu ya, karena orang mengkonsumsi iklan itu lebih banyak dan lebih cepat gitu ya. Jadi kebutuhannya akan lebih banyak, dan sementara kita di agensi juga sama sih kayak. Cuman jeleknya itu kalau menurut gue ya, kontrol tuh bener-bener susah banget Kak. Dulu kita punya privilege buat kontrol gitu ya, DI enak banget nih ngobrol, bisa berjam-jam gitu ya ngobrolin DI ya. Sekarang tuh emang bener-bener mesti cepet tuh, karena harus muncul nih di Instagram. Lo tau sendiri kalau di sosial media itu kan mereka nyebutnya always on. Nah itu lebih cepet tuh face-nya gitu kan. Jadi kadang, yaudah deh ini udah bisa lah, go gitu ya. Kadang-kadang itu juga tuh. Sama sih sebenarnya problem, kayak kita dituntut untuk jagain kualitas gitu ya. Supervisi quality gitu ya. Tapi at the same time juga waktunya kadang-kadang juga mepet banget gitu ya. Cepat dan ditambah pekerjaan yang lain masih numpuk ya. Iya. Kalau gue lihat art director kayak gitu tuh, habis lagi supervisi, nggak lama harus online meeting. Habis itu besok revisi, kayak banyak banget yang harus dipegang gitu ya. Itu sebenarnya memang load-nya tinggi atau kekurangan art director? Pertanyaan. Enggak lah, itu beda-beda tuh pasti. Tergantung ininya tuh. Enggak, agensi sekarang kekurangan FA artis kayaknya. Asli bener. Asli udah langka tuh FA artis.
Tapi ya di luar itu ya. Tapi kalau gue secara dari sisi kreatif gitu ya, yang dulu art director juga, gue seneng banget ketika 3D masuk sih. CGI masuk itu kayak wah anjir keren nih. Maksud gue kita bisa create something more than yang udah kita produce di foto gitu kan. Jadi possibility kita untuk nge-explore kreatif secara visual tuh lebih banyak gitu loh dan lebih jauh gitu eksplorasinya, which is good banget gitu. Jadi kita kayak tadi Mas Adam sama Cings, wah ternyata udah kita bisa ngatur lighting dan lain sebagainya. Which is kemarin gue sempat ada sama Mas Adam juga, wah anjir bisa segini ya 3D ya sekarang ya. Jadi buat kreatif angin segar juga gitu, excited juga tentang hal itu. Jadi itu sih salah satu yang positif sebenarnya gitu. Teknologi makin tinggi kayak tadi Incop bilang ya, teknologi nggak bohong lah kualitasnya gitu. Dan itu emang untuk anak kreatif menyenangkan sekali gitu ya buat anak kreatif gitu. Gitu sih paling. Nah, gue balik lagi jadi moderator ya. Produsermu mau bayar nggak kreativitasmu? Ya, itu dia tuh produsernya. Halo, Bapak Ibu produser. So far sih produser gue mendukung. Oh, berarti kalau dengan ada apa ya, kayak tadi kebutuhan makin cepat segala macam, supervisi susah segala macam, mungkin kayak di ART sama director perlu dikumpulin kali ya. Biar apa tuh Kak? Biar tahu efektivitas kebutuhan media sebenarnya apa sih, kayak yang tadi bilang tuh Mas Adam bilang ini nih kadang apa yang diminta itu tidak dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Gitu. Jadi sama-sama untuk menghemat tenaga nih ada baiknya kalau gue pikir ya, ini pemikiran gue sendiri ya, entah nyampe atau enggak nanti ya. Tapi kayak art director pengennya ini itu kan kadang ego seorang art director untuk mencapai kesempurnaan gitu. Nah kemudian di artis sebenarnya juga pengen, cuman di sisi lain project yang kita pegang itu kayak kejar-kejaran gitu. Nah, kalau misalnya kita menyamakan menyamakan pandangan tentang industri kreatif sekarang, mungkin akan lebih enak kali ya. Jadi sama nih, apa yang dilihat art director sama di artis kayak bisa sama nih gitu. Nah akhirnya industri akan bisa lebih cepat gitu daripada kita membuang-buang waktu untuk sesuatu hal yang buat gua kayak ini nggak perlu deh, tapi harus kita kerjain. Nah itu kan kayak selain kita capek, akhirnya banyak yang waktu yang kita buang gitu. Nah kalau kita sinkronisasi antara director, DI artis, fotografer itu kayaknya akan lebih menarik dan lebih efektif sih kayaknya. Iya. Mungkin ya gitu. Iya. Setuju sih Kak. Selama tujuannya tidak dalam tujuan mengurangi kualitas gitu ya, tapi memang ya udah yang signifikan aja dan memang ada impact-nya gitu kan. Iya, gitu. Ya, itu seru sih. Itu kalau ada director yang kayak gitu, ini aja. sentil gitu. Apa tuh? Yang apa? Ini akan bisa deh kayak gitu. Nah, ini nih ada Mas Adam. Nah, ini ya ada Mas Adam. Soalnya sebagai art director mungkin hal itu tuh menjadi kewajiban juga sih. Oke. Sedangkan di dalam strata pekerjaan kan kita sebenarnya kayak nggak bisa menolak kalau misalnya detail itu kan memang part of our job gitu. Bahkan sampai hal-hal yang nggak kelihatan itu ya emang gimana ya menengahinya gitu. Oh ya maksudnya emang tugas art director memang itu. Iya, seperti itu. Iya. Soalnya kalau enggak dia akan dimarahin bosnya sih. Dimarahin headnya ya? Ya kayak ini akan marah ya. Gak galak-galak gue, gak art director gue. Mungkin mana Ben tuh kayaknya dunia kita tuh kan erat hubungannya sama teknologi ya. Nah, terus sekarang itu tuh kalau gue boleh sharing untuk masalah di 3D gitu, itu bisa membuka beberapa usaha sebenarnya kayak di UK kemarin tuh udah ada perusahaan yang mengkhususkan itu untuk mensuplai background buat iklan otomotif, terus dengan HDRI-nya kayak jadi semua refleksi yang ada di background itu gitu. Kebayang nggak? Jadi iklan mobil apapun itu, misalnya kita mau pilih di perkotaan gitu, tengah malam gitu,
kita udah ada stok background-nya nih, Tra. Oh ya? Background-nya, terus kan udah kita beli itu juga mahal. Terus kemudian untuk mobilnya kan 3D. Nah, mobil itu kan butuh refleksi. Nah, itu juga menyediakan refleksi yang bakal pas di background itu gitu. Anjrit, sampai refleksinya dia nyediain. Iya, dia disupport. Jadi dia kayak merekam 360 degree environment-nya itu direcord jadi satu file kayak bola dunia gitulah. Jadi begitu itu akan direfleksikan ke seluruh permukaan mobil. Itu yang lumayan baru sih menurut gue. Jadi itu ya membantu 3D untuk lebih cepat lagi ya. Iya, jadi benar-benar mereka nggak usah foto itu sih. Soalnya kayak perusahaan-perusahaan yang khusus di mobil kayak rekam farmhouse gitu. Soalnya gue dulu pernah pakai juga, mereka gitu. Dia nggak perlu photoshoot di lokasi tinggal milih ada beribu-ribu lokasi gitu. Taruh mobil di situ cepat jadi. Anjay. Wah, itu keren sih. Itu Ford udah pakai, terus mostly iklan otomotif di luar udah pakai itu, tapi di Indonesia belum pakai. Ya. Menarik banget. Ini obrolannya penting banget, harus semoga banyak art director sih yang join di Zoom ini ya, karena ini bisa ngasih opportunity baru buat mereka nge-explore sebenarnya sih. Oke. Waktu kita nih udah lumayan molor sebenarnya dari timeline-nya. Seru banget sih sebenarnya kalau ngobrol sama magician yang orang-orang detail banget gini mah bisa lama banget gitu ya. Oke. Q&A sebenarnya udah di tadi ya, gue colong-colong biar nanti nggak terlalu di akhir gitu ya. Jadi untuk terakhirnya itu kita thank you banget sebenarnya untuk yang datang dengerin dan yang para narasumber gitu ya, semuanya yang udah ikutan tadi ngobrol gitu ya. Dan terakhir ini kita dari Serumpi. Serumpi itu sebenarnya ngebuka opportunity banget untuk siapapun yang mau kolaborasi, misalnya Mas Adam atau misalnya Lee gitu ya, mau ngasih workshop, kita bisa difasilitasi sama Serumpi gitu ya. Nanti kita yang bikin acaranya atau apanya, tinggal ngasih workshopnya aja, itu bisa juga gitu. Mas Adam mau ngasih workshop 3D atau misalnya job juga mau share tentang apapun tentang dunia DI gitu ya, itu kita open banget di Serumpi. Itu aja informasinya, jangan lupa juga follow serumpi.id. Nah, untuk menutup sekali lagi gue pribadi terima kasih untuk semuanya. Tadi banyak banget ilmunya gitu ya, detail-detail teknisnya, terus bahasa-bahasa yang selama ini gue jarang dengar, tapi ternyata gini tuh loh. Jadi thank you banget udah dikasih mata gitu ya. Dalam artian ini kan sudut pandang detail banget ya. Jadi mungkin semoga siapapun yang dengar setelah ini melihat gambar bakal lebih detail lagi, bakal lebih punya perspektif yang berbeda gitu ya. Bahkan bisa lebih sotoy gitu kalau ngeliat enggak ini tuh lightingnya harusnya nggak gini gitu ya. Bisa gitu tuh kayak ke temennya gitu ya. Terus mungkin itu aja kalau dari gue. Kalau dari teman-teman ada yang mau disampaikan yang terakhir? Kalau untuk yang dengar, teman-teman yang dengar, kalian catat semua itu nama narasumbernya, kalian follow semua IG-nya, kalian boleh DM ke mereka langsung, mau nanya apa, mau belajar apa gitu ya. Ada Mas Edi, Lee, Mas Kukuh, Surya, Cing, Mas Adam, Itu Mega, Sandra gitu ya. Yoyo tadi, wah semuanya deh pokoknya itu berharga banget. Dan yang paling penting ada kalian tahu sekarang siapa aja mereka gitu ya. Itu yang paling penting gitu ya. Ternyata orang-orang itu ada eksis gitu, job gitu ya. Jadi kalian bisa akses ke mereka semuanya. Semoga mereka juga welcome ya kalau ditanya. Harusnya welcome dong ya. Karena kan banyak nih sekarang kebutuhan nih. Siapa tahu bisa ngerekrut junior-junior gitu ya, yang mau belajar DI artist. Itu aja mungkin. Bapak Angka juga yang dari Serumpi juga, apakah ada kata terakhirnya? Kata terakhir. Kata terakhir. Ya. Penutup. Yang pasti sih jaga kesehatan semua. Karena teman-teman dekat semua ini pada kena, jadi ada baiknya yang kita tetap jaga kesehatan. Goes kayak encop itu perlu. Kemudian mungkin kalian bisa follow
Serumpi dan teman-teman di sini. Kalau Serumpi nanti akan memfasilitasin semua kreatif sih yang akan berbagi ke kalian. Bisa workshop, bisa dengan ngerumpi seperti ini, apapun. Bisa ngobrol. Bisa ngobrol, yang pasti pantengin aja. Oke, terima kasih buat semuanya, terutama narasumber dan juga Ditra sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya, karena aku tahu semua punya timeline yang mepet dan udah nyiapin waktu di sini untuk berbagi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Angka, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya.